Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Sebriza Musrita. Saya dari Prodi Farmasi Letting 23 kelas C dengan NIM 231010220097. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah farmakognosi, yaitu tentang menjelaskan tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat. Jadi di sini saya mengambil salah satu tanamannya, yaitu pohon biduri. Apa sih? Gimana sih bentuk dari tanaman biduri? Mari kita lihat video di samping. Nah, semua sudah tahu kan bentuk dari tanaman biduri? Pasti semua tidak asing dengan bentuknya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tanaman biduri? Tanaman biduri adalah tanaman yang mudah ditemukan karena tanaman ini mudah tumbuh di dataran rendah. Dan tanaman ini adalah tanaman semak karena tanaman ini mudah tumbuh di daerah tropis. Tapi sayangnya banyak sekali yang tidak tahu bahwa tanaman ini memiliki kaya akan manfaat dan bisa dijadikan sebagai obat. Pohon biduri memiliki bahasa Latin yaitu Calotropis gigantea, sedangkan pohon biduri memiliki bahasa lokal yang berbeda-beda di setiap provinsi. Kalau bahasa Aceh, pohon biduri dinamakan dengan pohon rubik, sedangkan kalau bahasa Minang, pohon biduri dinamakan dengan rambigo, sedangkan kalau bahasa Jawa itu widuri. Masih banyak lagi bahasa-bahasa pohon biduri yang berbeda-beda di setiap provinsi. Menurut Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia tentang potensi biduri sebagai tanaman obat, bagian pohon biduri yang dapat dimanfaatkan sebagai obat yaitu yang pertama ada kulit akar dan juga daun, bunga. Kemudian yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat yaitu getah dari pohon biduri. Baik, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari pohon biduri. Pohon biduri yang pertama yang kita bahas adalah manfaat dari kulit akar dari pohon biduri. Jadi, kulit dari pohon biduri itu bermanfaat sebagai antidot akibat gigitan ular dan sebagai antiskabies. Kemudian ada bagian daun. Daun berfungsi sebagai obat campak, luka, dan juga obat kudis. Kemudian ada bagian bunga. Bagian bunga berkhasiat tonik dan meningkatkan nafsu makan. Yang terakhir ada bagian getah. Meski beracun, getah dapat digunakan pada kulit yang terkena duri. Ini juga diperkuat dalam Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, yaitu tentang potensi biduri sebagai tanaman obat. Cara pengolahan daun dan bunga biduri itu bisa dengan merebus atau menumbuk bagiannya. Sedangkan kalau bagian akar itu bisa dengan dikunyah atau juga bisa ditumbuk. Sedangkan yang terakhir itu ada bagian getah. Bagian getah sangat sederhana, cukup dengan mengoleskan getahnya pada kulit yang terkena duri. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang tanaman biduri. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita adalah si motor membahas tentang manfaat dari pohon biduri. Jangan ketawa, nggak bisa. Sedangkan kalau banyak sekali manusia nggak tuh ini tumbuh liar di daerah daratan rendah. Lagi ya, oke. Enggak ini nggak sih?